Mas Hanta, kalau kita mendengarkan narasi-narasi negatif yang dilontarkan oleh calon nomor 02 ini memang sudah sering. Tapi kali ini juga cukup mengagetkan karena di sebuah forum internasional. Apakah menurut Anda ini satu pernyataan yang tepat di sebuah forum internasional? Saya ingin menyampaikan dalam dua perspektif. Satu soal politik kebangsaan kita berbangsa, menurut saya alangkah eloknya kalau dinamika politik internal itu berbeda ketika bicara di luar. Siapapun kita, siapapun Anda, siapapun warga negara Indonesia, tentu ketika di luar kita tentu menjaga martabat nama baik bangsa. Jadi idealnya siapapun capres maupun bukan capres, di luar itu ada bicara tentang hal-hal yang optimis. Jadi membangun optimisme tentang bangsa, kira-kira gitu. Kalau di luar, menyampaikan hal yang baik dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam kita tetap lebih mafhum, karena di dalam konteksnya misal kontestasi, tentu juga dengan konteks dalam rangka punya data yang kuat dan sebagainya. Nah, ya, dalam konteks ini menurut saya termasuk yang menyayangkan Pak Prabowo Subianto terlalu banyak mengkapitalisasi isu-isu negatif tentang Indonesia di luar, itu tidak akan memberikan dampak positif secara elektoral. Nah, saya ingin bicara yang kedua. Nah, karena apapun statement dari capres-cawapres itu kan ujungnya bisa dikonversi menjadi dukungan politik. Nah, strategi politik ini saya ingin mengatakan, entah dari konsultan, apakah Pak Prabowo atau siapapun, ini keliru. Tidak akan memberikan simpatik, memberikan insentif secara elektoral. Boleh dicek nanti, karena itu akan membangun antipati, bukan simpati. Sehingga kalau di dalam komunikasi politiknya, dalam konteks komunikasi politik apakah efektif atau tidak, misalnya strategi yang mau diterapkan seperti di Pilpres Amerika, Indonesia berbeda, situasi yang berbeda, dan itu tidak agak sulit. Sama halnya ketika saya mengatakan ketika ingin menduplikasi strategi di DKI pun belum tentu efektif untuk konteks di Pilpres Indonesia, karena capresnya berbeda, kandidatnya berbeda, cagupnya dengan capres dan sebagainya. Karena itulah yang ketiga saya tambahin, mestinya baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu tidak boleh diskoneksi antara visi misi yang ada di resmi yang dilaporkan kepada KPU dengan diksi yang dipilih, narasi yang dibangun dalam kontestasi di arena politik dinamika hari ini, keseharian kita mestinya. Dan kita sebenarnya merindukan itu. Semua kubu, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, itu yang ditempurkan adalah visi misinya, programnya, ide-ide segarnya, gagasannya. Jadi kampanye positifnya lebih dikuatkan ketimbang negatif. Boleh kalau kampanye negatif yang tidak fitnah, itu boleh. Datanya jelas dan sebagainya. Kita paham bahwa kalau penantang adalah yang dibangun adalah narasinya pemerintahan gagal. Tapi buktikan dengan data dan sebagainya. Debat saja. Sebaliknya dari kubu petahana Pak Jokowi juga mengatakan pemerintahan ini patut diapresiasi karena sukses, karena berprestasi. Datanya sekian begini dan seterusnya. Dalam rangka kedua kubu membangun persepsi publik. Nah, karena itu apakah yang dilakukan, komunikasi politik yang dilakukan oleh capres dalam konteks ini Pak Prabowo akan membentuk persepsi publik positif atau negatif? Jadi kalau Anda lihat ini konsekuensi politik yang akan diterima oleh Prabowo dengan pernyataan di forum internasional, saya yakin ada yang sakit hati dengan perkataan seperti itu gitu ya. Indonesia korupsi di kanker stadium 4 kemudian bisa disuap dengan sekarung beras gitu ya untuk memilih calon tertentu. Konsekuensinya apa? Ya, tentu kalau kita kan menginginkan Indonesia semakin maju, investasi masuk dan sebagainya, itu satu hal. Berarti kan memberikan meyakinkan komunitas internasional sebagainya untuk melihat Indonesia itu positif. Bahwa dalam konteks internal kita, Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang berkontestasi, itu hal yang berbeda menurut saya. Jadi apa yang disampaikan itu tetap saya katakan keliru. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan punya angka yang 15% potensial yang bisa bergerak. Kalau ini terus dilakukan, dua kemungkinan tidak bergerak begini saja angkanya, elektabilitasnya, atau yang kedua justru antipati. Angka 15 itu begini. Misalnya dari sisi Pak Jokowi tingkat kepuasannya 70% secara umum. Tapi tingkat kepuasan di bidang ekonomi dan biasanya itu di semua capres itu relatif paling bawah. Katakan 55%, dan itu ekuivalen dengan elektabilitas Pak Jokowi. Berkisar 55 sampai 60 misalnya kalau kita lihat beberapa lembaga survei yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi yang lain,
ada margin antara tingkat elektabilitas dan tingkat kepuasan Pak Jokowi. Artinya ada 15% orang yang puas kinerja Jokowi JK, tetapi belum memilih Pak Jokowi 15%. Nah, kalau itu bisa disasar dengan isu-isu ekonomi, bagaimana PKH, bagaimana KIP, bagaimana KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya, itu bisa disasar, maka semakin tinggi elektabilitasnya. Nah, poinnya, begitu juga Pak Prabowo. Kalau angkanya katakanlah, ini Pak Prabowo 30, Jokowi 50-50, ada undecided 15%. Nah, saya ingin masuk ke Pak Prabowo. Angka orang yang belum menentukan pilihan ini kan 15%. Untuk menyasar 15% ini kalau di cross-check data survei, pemilih rasionalnya tinggi. Pemilih rasional yang kemudian asupannya, strategi politiknya dengan cara Pak Prabowo ini juga tidak bergerak. Tidak akan kemakan ya? Iya, karena itu ditawarkan. Apa tawarannya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno? Kalau Pak Jokowi dan JK sekarang punya kelemahan, harusnya mereka menawarkan sesuatu. Nah, kalau tidak bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik, ya 3 kemungkinan pemilih yang belum menentukan pilihan. Bisa jadi dia tertarik memang, tapi kemudian tidak tertarik, bisa jadi mereka golput. Atau akhirnya memilih petahana, karena dianggap tidak lebih baik menantangnya. Karena itu fokusnya adalah bagaimana mengambil orang belum menentukan pilihan, atau yang masih mengambang, bisa berubah, masih mungkin berubah pilihan, swing voters. Itu yang harus disasar. Yang kelompok rasional ini gitu ya. Iya. Kalau kita baca, pemilih rasional kalau dari survei Poltreking Indonesia itu paling tinggi 40%. Pemilih psikologis sekitar 20 sekian persen, pemilih sosiologis 20 sekian persen. Nah, pemilih rasional itu harus disasar dengan isu-isu program strategis, disasar dengan isu-isu misalnya lapangan pekerjaan, yang apa tawarannya, bicara tentang stabilitas harga kebutuhan pokok. Lalu apa tawarannya yang ingin ditawarkan oleh penantang? Nah, itu boleh pilihan diksi terserah. Jadi membangun narasi dan diksi yang berisi, bukan sekedar pilih yang seksi kemudian membangun ketakutan. Poin saya apa? Itu pilihan. Poin saya kan ingin bertarung, ingin menang. Menurut saya, ya kita pengalaman melihat dinamika pemilihan gubernur dan sebagainya, cara ini tidak efektif. Jadi boleh dengan narasi negatif, tetapi diikuti juga sesuatu yang konkret gitu ya, solusi tawarannya, yang konkret. Betul. Tawarannya ya. Kalau kita lihat selama ini kan banyak sekali narasi negatif yang memang dilontarkan oleh calon nomor 02 ini. Apakah Anda melihat ini ada kesamaan gaya dengan kampanye Donald Trump ketika pemilu Amerika? Seperti saya katakan di awal, kalaupun itu yang digunakan, ada 3 hal yang berbeda. Satu, karakteristik perilaku pemilih di Amerika dengan di Indonesia tentu berbeda. Yang kedua, mesin-mesin politik yang bekerja efektif itu berbeda. Misalnya soal media sosial yang sangat kuat di sana, di sini iya, tetapi tidak sekuat di sana. Karena itu serangan darat, mobilisasi, menemui basis-basis pemilih diperlukan. Yang ketiga, kandidatnya berbeda. Jadi menyamakan sosok capres di negara lain dengan sosok Joko Widodo itu berbeda. Menyamakan Pak Jokowi dengan Pak Ahok juga tidak bisa. Nah, itu poinnya. Jadi menduplikasi strategi dimanapun pada arena yang sama, saya ingin mengatakan biasanya gagal. Saya ulangi, menduplikasi strategi di sebuah musim dan arena yang berbeda kemudian diterapkan yang sama, itu akan berbeda. Misalnya Pak Jokowi dengan isu-isu sekarang, misalnya isu sosiologis yang dimunculkan. Pak Jokowi punya kekuatan, dia punya 3, saya ingin objektif mengatakan beda dengan Pak Ahok. Kalau yang satu triple minoritas, yang satu majority. Pak Jokowi seorang Jawa, kemudian Muslim juga, mayoritas di Indonesia, komunikasinya santun, pendekatannya, kemudian juga secara etnis juga beliau betul-betul lahir di Jawa dan seterusnya. Kemudian ini yang mau disasar dengan strategi yang berbeda, keliru. Jadi mari kita dorong, baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi dan timnya, proposal yang mensejahterakan rakyat. Tawarkan, ini datanya, kalau saya menjadi presiden, ini program-programnya. Silakan kritik, Pak Jokowi sudah gagal dan seterusnya. Tapi ini tawarannya. Nah, kalau itu lebih berkualitas ketimbang misalnya yang tadi, kalau istilahnya membangun politik ketakutan, genderuwo, seterusnya, itu tidak mendidik. Yang kedua, tidak akan menggeser angka kekuatan elektabilitas. Baik, Mas Hanta, nanti saya akan menggali lebih jauh lagi mengenai bagaimana TKN dari Jokowi Ma'ruf Amin ini merespon pernyataan dari Prabowo. Tapi sebelumnya saya ajak Anda melihat pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menampik pernyataan Prabowo. Menurutnya korupsi telah berlangsung sejak lama di tanah air dan pemerintah kini justru semakin gencar melakukan upaya memerangi korupsi. Bahwa korupsi juga sudah berjalan sekarang. Yang kedua, case-nya, di mana korupsi itu berjalan? Korupsi itu berjalan kan lebih di pemerintahan daerah dan di DPR.
Di lingkungan anti kontrolnya presiden di kementerian belum ada menteri yang tertarik oleh ya, beberapa pernyataan yang menampik pernyataan dari Prabowo ini sudah dilontarkan oleh pihak Jokowi. Kalau Mas Hanta lihat selama ini gaya atau cara dari tim Jokowi ini merespon narasi negatif yang dilontarkan Prabowo itu